Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah pilihan pemerolehan bahasa. Pada rekaman materi hari ini, kita akan membahas bahan untuk sesi kedua, blok gangguan berbahasa. Ya, yang saya beri judul sesuai dengan judul bab buku ya, yang kita ambil ya atau kita pakai, yaitu disleksia dan pembelajaran bahasa asing. Kemudian sumbernya masih sama ya, Dyslexia in the Foreign Language Classroom ya, bukunya masih sama. Namun kali ini kita akan membahas bab ketiga ya, Dyslexia and Foreign Language Learning. Baik. Nah, kita akan memulai, teman-teman. Jadi di sini ide besar ya yang ada di bab ini adalah bahwa kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak pada bahasa ibunya gitu ya, atau bahasa pertama ketika dia memperoleh bahasa pertama itu adalah kemampuan atau skill gitu ya, atau pemrosesan yang juga akan dipakai pada pemerolehan atau pembelajaran bahasa asing. Begitu, dan ini akan kemudian berpengaruh pada apa namanya, kemampuan membacanya ya pada bahasa asing. Jadi hambatan pada pemerolehan bahasa pertama itu akan memunculkan hambatan pada bahasa kedua. Nah, jadi kalau kita bicara kesulitan membaca, kalau di bahasa pertama atau bahasa ibu itu terjadi kesulitan membaca, maka besar kemungkinan kesulitan membaca juga terjadi pada bahasa kedua, begitu ya. Jadi ada apa namanya, ada sesuatu yang sama. Kemudian subskill membaca yang lebih kuat, gitu ya. Subskill membaca itu ada beberapa ya. Kita bisa lihat di halaman pertama dari bab 3. Ya, jadi ada yang terkait phonological processing ya dan sebagainya. Silakan bisa dicek. Itu kalau lebih kuat itu akan meningkatkan akurasi dan kesuksesan membaca di bahasa kedua. Gitu ya. Jadi ada kaitan di situ. Nah, jadi kalau kita bicara Matthew Effect ya, ini secara umum adalah bagaimana kemampuan atau skill yang kurang ya itu akan memunculkan kesulitan membaca, dan kemudian dengan demikian anak akan sungkan atau malas atau takut untuk membaca ya, dan dengan demikian akan makin tertinggal dari anak-anak yang mahir membaca, yang kemudian terus-menerus berkembang ya, bahasa keduanya dalam konteks ini ya, foreign language. Jadi kalau subskillnya tidak kuat begitu ya di L1 dan L2 akan terjadi kemudian Matthew effect ya, bahwa makin tertinggal ya ininya kemahiran membacanya pada anak yang mengalami kesulitan membaca dibanding anak yang tidak mengalami kesulitan bahasa. Jadi ini ya, bahasa asing berdasarkan bahasa ibu atau bahasa pertama, termasuk hambatannya. Nah, selanjutnya bab 3 ini membahas yang disebut linguistic coding deficit hypothesis. Ya, linguistic coding deficit hypothesis. Jadi di sini ada istilah yang menarik ya teman-teman, yang nanti akan berubah ya dalam bagian-bagian selanjutnya dari bab ini. Jadi ada istilah defisit yang nanti akan berubah. Jadi dikatakan intinya sebetulnya dikatakan bahwa
ketika orang atau anak belajar bahasa kedua ini ada kesulitan gitu ya secara linguistik ya. Jadi yang mendasari kesulitan belajar bahasa asing atau bahasa kedua itu adalah sesuatu yang linguistik ya menurut bab ini. Nah, ada tiga kemudian gitu ya, linguistic coding deficit hypothesis, ada tiga jenis kesulitannya, yaitu fonologis, sintaktis, dan semantis. Ya, fonologis terkait dengan bunyi, terkait dengan rekayasa bunyi, begitu ya, bagaimana kata, kemudian anak jadi tahu suku katanya seperti apa, rimanya seperti apa, ya, onset seperti apa, dan kemudian bisa memasang kembali gitu ya bunyi-bunyi itu pada kata yang sama atau kata yang lain, dan kemudian bisa memakai secara spontan begitu ya, fonologis, tapi susah gitu ya, ada defisit di situ kalau menurut hipotesis ini. Nah, hipotesis kesulitan atau jenis kedua, sintaktis, kesulitan dengan tata bahasa ya, terkait pemrosesan tata bahasa. Lalu semantis adalah terkait pemrosesan makna. Ya, jadi ada tiga di sini. Ya, ini penjelasannya teman-teman bisa cek kembali ya secara lebih detail di halaman 68 dan 69. Gitu ya, linguistic coding deficit hypothesis. Deficits ya, maaf S-nya tertinggal, deficits hypothesis ada di tengah halaman 68 awalnya, kemudian berlanjut ke halaman 69 dan 70. Gitu ya, jadi kesulitan jenis ini ketika anak belajar bahasa asing. Nah, lalu bab ini berlanjut ya untuk mempertanyakan ya, sebetulnya ketika ada kesulitan dalam pembelajaran bahasa asing itu apakah ini sebuah LD gitu ya, learning difficulty yang khusus gitu ya, yang hanya hanya terjadi ketika orang belajar bahasa asing gitu ya. Jadi LD ya, atau ini sebetulnya bukan LD tapi kesulitan yang kita bayangkan seperti garis gitu ya, dari kiri ke kanan ya, dari ringan lalu sedang lalu parah gitu ya. Yang mana nih? Nah, menurut Nijakovska, Foreign Language Learning Difficulty (FLLD) ini tidak ada gitu ya. Jadi kesulitan belajar bahasa asing itu bisa terjadi kepada semua orang gitu ya, tidak hanya yang sudah didiagnosis mengalami LD atau kesulitan belajar. Ya, dengan demikian secara sebaliknya, anak yang learning difficulty gitu ya, sudah punya diagnosis learning difficulty, punya kemungkinan ya bahwa bisa mungkin dia bisa bahasa asing gitu ya. Jadi bukan dia sudah LD lalu pasti nggak bisa memperoleh bahasa asing, tidak gitu ya. Jadi ini memang semacam secara sederhananya tidak terikat pada ya, kesulitan pembelajaran bahasa asing itu tidak terikat dengan learning difficulty gitu ya, menurut Nijakovska. Dengan kata lain, tidak semua pembelajar yang didiagnosis LD itu mengalami kesulitan dalam belajar bahasa asing. Dan bisa saja anak-anak yang IQ-nya baik, ya punya di pelajaran-pelajaran lain dia lancar, ya di pelajaran bahasa asing bisa saja dia mengalami masalah, gitu ya, karena kesulitan belajar bahasa asing ini tidak terikat pada IQ gitu. Kemudian dari situ berlanjut ya, kesulitan dalam belajar L2 atau bahasa asing adalah kontinum.
gitu ya. Jadi ada yang kesulitannya ringan, ya sedikit saja, kesulitannya sedang, atau yang kesulitannya parah ya. Jadi bisa antara tiga ini. Sehingga dengan demikian, karena semua orang punya potensi ya sebetulnya untuk belajar bahasa asing, tidak boleh ya orang-orang yang dikatakan sebagai poor FL learners gitu ya, yang nilainya belum maksimal, tidak boleh mereka ini dilarang belajar bahasa asing gitu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah mereka harus diberikan pendampingan belajar. Ya, apakah diberi tutor ya atau diberi jam tambahan begitu ya. Itu ya pendampingan. Karena semua anak ya, semua pembelajar itu punya potensi sukses ya dalam pembelajaran bahasa asing. Jadi jangan dilarang dari awal gitu ya. Silakan belajar, diberi pendampingan. Oke, lalu ya teman-teman, dari situ kita mulai ya yang selanjutnya. Ini ada, jadi tadi dikatakan ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi yang awalnya dikatakan defisit gitu ya, dikatakan defisit, ternyata tidak ada itu defisit yang khusus hanya kepada foreign language gitu ya. Jadi yang ada adalah differences. Nah, di sini hipotesisnya berubah ya menjadi linguistic coding differences hypothesis. Gitu ya. Ini panjang ya reviewnya. Teman-teman bisa lihat. Jadi dan saya harap bisa dicek juga ya penelitian-penelitian yang lebih terkini ya, karena penelitian-penelitian yang dikutip di bab 3 ini sudah berumur sedikit lebih tua daripada bukunya tentu saja gitu ya. Jadi saya berharap bisa dicoba dicari ya pendukung linguistic coding differences hypothesis yang lebih updated. Untuk di bab 3 ini diskusinya mulai dari halaman 74 gitu ya. Jadi intinya bab ini mengatakan bahwa kesulitan pada bahasa asing itu adalah berakar dari kesulitan pada bahasa pertama atau bahasa ibu gitu ya. Jadi di sini kemudian di subbab ini ya dicari gitu ya, dicari bener nggak sih itu mungkin salah gitu ya, mungkin dia disebabkan oleh misalnya anxiety gitu ya, kesulitan belajar bahasa asing itu mungkin disebabkan oleh anxiety misalnya, seperti dibahas di halaman 75, 76 dan 77. Nah, namun ya dikatakan bahwa kesulitan belajar bahasa asing tidak disebabkan oleh variabel afektif gitu, tapi disebabkan oleh keterampilan dan bakat bahasa ibu gitu ya. Jadi bukan karena dia anxious gitu ya, dia tidak pede begitu misalnya, tidak ya, ketika ada anak yang bisa mendapatkan nilai tinggi versus anak yang mendapatkan nilai rendah begitu ya, bukan disebabkan oleh variabel afektif ya, seperti misalnya anxiety ya. Jadi oke nih bukan afektif, berarti mendukung nih, oke linguistic coding gitu ya. Nah, kemudian jadi tapi di sini kemudian lanjut ya, ada di halaman sekitar halaman oh maaf, ini sudah sub-bab selanjutnya ya. Jadi ketika ada perbandingan gitu ya, ada perbandingan
antara pembelajar bahasa asing yang nilainya buruk ya dibandingkan dengan pembelajaran bahasa asing yang nilainya baik begitu ya. Ini di halaman 77. Jadi ada perbandingan. Lalu apa namanya? Apa nih yang dibandingkan ya? Jadi yang dibandingkan adalah nilai-nilai di pengukuran standar bahasa ibu dan bahasa asing. Ya, misalnya di sini ada penyebutan MLAT, begitu ya. Jadi pengukuran standar itu tes, gitu ya, tes yang sudah ada normanya, gitu. Makanya kemudian kita bisa menempatkan nilai seseorang itu di mana ya, apakah buruk, apakah baik ya, atau mungkin nanti ada yang lain ya di tengah-tengah atau bagaimana gitu ya. Jadi sudah pakai pengukuran yang standar ya, standard measures. Nah, ternyata hasilnya begini ya, bahwa sama gitu ya, bahasa ibu, bahasa asing. Oh, maaf ini asingnya double ya. Ini sama-sama anak yang nilainya lebih rendah itu mendapatkan nilai yang juga lebih rendah pada tes-tes standar ya, pada bahasa ibu dan bahasa asing. Ya, jadi ini barusan perbandingan ya teman-teman antara good and poor foreign language learners halaman 77. Nah, ini nanti dulu ya sebentar. Nanti kita akan mendiskusikan ini. Hambatan kemampuan untuk belajar bahasa asing pada siswa dengan disleksia dapat dikaitkan dengan kurangnya dasar yang kuat dalam bahasa ibu mereka. Begitu ya teman-teman ya. Jadi literatur pendukung, linguistik, coding, differences, hypothesis. Kita lanjutkan dengan literatur pendukung lainnya. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat mulai di halaman 78 ya. Jadi bagaimana kalau kita atau kalau para peneliti itu melakukan penelitian yang dapat memprediksi gitu ya, atau melakukan penelitian apa sih yang bisa memprediksi nilai bahasa asing di beberapa tahun ke depan gitu ya, supaya pembelajaran di kelas-kelas yang lebih rendah itu bisa memperhatikan gitu ya, bisa memperhatikan variabel-variabel yang dikatakan atau ditemukan memprediksi gitu ya nilai di tingkat atau kelas yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini dikatakan di halaman 78 dan 79 ya, kesimpulannya adalah kemampuan bahasa ibu pada kelas 8 memprediksi nilai bahasa asing di kelas pembelajaran bahasa asing di universitas. Begitu ya. Jadi ini lebih dari 3 tahun ke depan gitu ya, ada ininya, ada powernya gitu ya, ada sebab akibatnya. Nah, kemampuannya apa saja gitu ya? Kita bisa lihat di halaman 78 dan 79 dan tes apa gitu ya, tes apa yang dipakai. Jadi misalnya dikatakan di sini phonological orthographic gitu ya, kayak ada ini atau sebentar, lebih baik di paragraf yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi misalnya dari MLAT gitu ya, itu tesnya. Itu kemudian skill yang dikatakan memprediksi ya itu adalah phonetic coding, grammatical sensitivity, inductive language learning ability, and rote memory gitu ya pada tes ini ya. Jadi ada tes
standar ya teman-teman ya untuk bisa atau yang harus dikerjakan untuk bisa melakukan atau menarik kesimpulan, oke, ini memprediksi, gitu ya. Jadi kesimpulan memprediksi atau tidak tentu saja tidak bisa diambil ya tanpa ada metode penelitian yang mumpuni, gitu ya. Harus tesnya yang mana yang cocok, kemampuan-kemampuan yang harus diteliti yang seperti apa, dan nanti ada tentu saja penghitungannya ya yang memang tidak muncul di subbab di halaman 78, tapi kalau teman-teman baca paper-paper aslinya pasti ada, gitu ya. Jadi silakan dicari paper aslinya. Oke, linguistic coding differences hypothesis. Nah, selanjutnya ada pernyataan ini ya. Jadi yang menjadi akar gitu ya, menjadi apa ya? Sebenarnya yang mana sih gitu ya yang susah banget gitu ya di bahasa ibu yang kemudian juga menjadi sumber kesulitan pada bahasa asing ya. Ya kalau anak mengalami kesulitan pada pemrosesan fonologis gitu ya, ini merupakan satu pemrosesan yang sangat berpengaruh ya, tapi bukan semantis ya, bukan terkait kata dan makna ya, tapi adalah pemrosesan fonologis ya. Kita sudah bicara bahwa ini sebelumnya ya, bahwa ini terkait bagaimana kita merekayasa ya, bagaimana kita dari kata lalu semacam dipotong-potong menjadi suku kata, lalu menjadi bunyi, begitu ya. Lalu itu juga kemudian bagaimana itu disusun kembali ya supaya menjadi kata. Nah itu pemrosesan fonologis. Nah ini merupakan kesulitan yang menyulitkan ya kesuksesan pemerolehan bahasa ibu dan kesuksesan pemerolehan bahasa asing. Nah, ini apa namanya replikasi ya, replikasi, kemudian kritis ya, pemikiran kritis dari peneliti-peneliti yang lain, teman-teman. Jadi peneliti-peneliti tidak langsung percaya begitu ya, tidak mudah percaya. Kenapa? Karena ini diajukan dengan didasarkan pada penelitian pada penutur bahasa Inggris yang belajar bahasa asing gitu. Jadi kita harus kritis. Oh, ini kan hipotesisnya baru yang seperti ini ya, baru yang poin pertama ini, ininya dasarnya. Nah, bagaimana kalau kita ambil peserta penelitiannya itu adalah penutur berbagai bahasa, gitu ya, dibalik ya, penutur berbagai bahasa yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Apakah hasilnya akan sama, gitu ya? Menurut subbagian di halaman 80 ya, studies on English as a foreign language ya, hasilnya sama teman-teman ya, tetap mendukung linguistic coding differences hypothesis ya, bahwa kesulitan pada bahasa ibu terutama terkait pemrosesan fonologis ini akan memunculkan kesulitan juga di bahasa asing gitu ya. Jadi dua arah yang ini ya sudah di apa namanya, hasilnya sudah ada. Nah, dengan demikian ya kesimpulannya di halaman 54 maaf 84 ya. Jadi bagaimana nih assessment-nya gitu ya. Kalau terjadi gangguan atau kesulitan pada bahasa asing, ya kita mau tahu sebenarnya kenapa sih anak ini gitu ya, kesulitannya di mana sih gitu ya, supaya kita bisa mendampingi secara tepat gitu ya, tidak tebak-tebakan tapi sudah pasti gitu ya, oh ini di sini. Nah, yang harus dilakukan adalah assessment atau tes pada bahasa pertama, maaf, di typo ya, pada bahasa pertama dan bahasa asing ya, ada typo teman-teman, maaf.
Jadi bahasa pertama dan bahasa asing. Jadi tidak cukup hanya dites bahasa asingnya gitu ya. Jadi misalnya ketahuannya nih anak kok di pelajaran bahasa Inggris kesulitan sekali ya, tidak maju-maju. Kenapa ya? Nah, menurut subbab terakhir ya yang dimulai dari halaman 80 sebetulnya ya sebagai kesimpulan ini dua-dua bahasa ini atau kalau bahasa mungkin bahasa asingnya lebih dari satu ya tiga begitu ya ini semua harus dites ya karena ada persamaannya begitu ya dan kalau kita mau pasti ya seperti ini. Nah, jadi menurut saya bab ini cukup menarik ya karena ada hipotesis di sini dan dia menyajikan banyak sekali penelitian-penelitian sebelumnya yang di apa namanya yang dikatakan mendukung hipotesis yang diberikan oleh uh, apa namanya peneliti yang bersangkutan dan kemudian disarikan oleh Nijakovska. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi gitu ya. Sebagai mahasiswa ya tentu saja teman-teman mengambil banyak mata kuliah ya, sudah mengambil di semester 1 dan sekarang sedang mengambil di semester 2. Nah, jadi dan juga di dalam mata kuliah pilihan ini ada 3 blok ya sebelumnya yang sudah teman-teman jalani. Nah, saya ingin teman-teman menjawab ya, teman-teman mencoba memikirkan ya jawaban teman-teman untuk 3 pertanyaan ini. Pertama, apa hubungan antara bab ini ya dengan bahan blok-blok sebelumnya ya dengan bahan yang disajikan oleh 3 dosen sebelumnya ya terkait pemerolehan bahasa. Lalu juga coba teman-teman siapkan jawaban teman-teman apa hubungan bahan bab 3 ini dengan materi mata kuliah lain. Begitu ya, karena pastinya ini ada kaitannya ya dengan mata kuliah yang lain atau bahkan dengan mata kuliah yang diambil di S1 gitu ya. Coba teman-teman pikirkan apa hubungannya. Ya, apakah ada yang berlawanan, ada yang sejalan atau bagaimana? Ya, dan saya ingin juga mendengar ya teman-teman memberikan pendapat ya, pendapat terkait bab ini ya, bab 3 dan bahan sebelumnya untuk blog gangguan berbahasa ya, pendapat Anda. Jadi pendapat ini tentu saja sesuatu yang berbeda dari ini ya, dari yang pertama dan kedua ya. Pendapat ini bisa misalnya lebih terkait dengan pengalaman mengajar atau pengalaman belajar atau bacaan-bacaan lain ya yang sudah teman-teman baca gitu ya. Nah, pendapat ya untuk bahan bab 3 ini. Baik, rasanya itu dulu ya teman-teman ya materi rekaman mata kuliah pilihan ya pemerolehan bahasa untuk blok gangguan berbahasa dan bahan atau pertanyaan yang akan kita diskusikan. Ya, tapi tentu saja saya mengingatkan ya, jangan hanya menjawab ini ya, teman-teman ya, atau tidak dibatasi hanya ini. Ya, kalau teman-teman punya hal-hal lain yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan ya. Tidak berarti hanya 3 poin ini ya yang akan kita angkat ya di apa namanya pertemuan tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya, tanggal 15 Mei. Oke, baik. Terima kasih teman-teman.
Mohon dibaca kembali bukunya, ya, dibaca secara lengkap dan mohon disiapkan ya kontribusi pada diskusi kita di pertemuan online untuk sesi disleksia dan pembelajaran bahasa asing. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.